Selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Bang, izin menanggapi terkait tadi kan Bang Denny Sumargo itu kan mendatangi KKSS ya, Untuk damai. untuk berdamai gitu. Mau mengkonfirmasi apakah memang sudah benar adanya perdamaian atau seperti apa Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, seperti pertanyaan dari rekan wartawan, ya harus dipahami dulu. Ini sudah ke ranah hukum. Kalau bicara ranah hukum, diselesaikan secara hukum. Sesuai dengan laporan polisi yang kita sudah sampaikan, informasi yang saya dapatkan terakhir dari LP yang sudah kita buat, terutama di Polda Metro Jaya, sudah didisposisi ke Kamnek. Artinya mau ke tahap pro justisia. Seperti itu. Nah, perlu diketahui di situ, belum ada kita dapat informasi laporan polisinya dicabut oleh Muhammad Rida ya. Dan seandainya pun dicabut, itu tidak merepresentasikan komunitas Bugis secara umum atau komunitas Bugis Makassar. Ya, sah-sah saja Benny Sumargo menyambangi organisasi-organisasi yang berbau kedaerahan, itu nggak jadi masalah. Tapi yang disampaikan bahasa-bahasa yang menantang, saya Makassar, kau Bugis kan bos, angkat pedangmu. Kau punya burung, angkat pedangmu. Itu bukan kata-kata yang bahasanya dalam arti seorang jagoan, tapi kata-kata itu jelas memecah belah umat, memecah belah bangsa dan negara, terutama yang berhubungan ras dan etnis. Lebih lanjut nanti yang akan menjalankan apakah itu unsurnya terpenuhi atau tidak, itu pihak kepolisian, bukan organisasi kedaerahan yang dia sambangi. Ya, ketika dia menyampaikan permintaan maaf seperti itu, berarti dia menyatakan dirinya salah. Tapi ketika itu dilakukan, apakah permasalahan ini selesai? Belum tentu. Pihak kepolisianlah yang nanti yang akan menilai unsur daripada sebagaimana yang kita laporkan pasal 156 terpenuhi atau tidak. Itu akan terjawab oleh penyidik nantinya dengan panggilan terhadap Denny Sumargo ke depannya oleh Polda Metro Jaya. Nah Bang, ini kan juga Karena di surat ada laporannya kan pelapornya adalah Ahmad Rida. Apakah nanti apa akan diganti melaporkan kembali atau seperti apa Bang? Saya pertegas di situ bahwa ini bukan delik aduan, ini delik biasa ataupun delik umum. Bukan delik aduan. Kalau delik aduan dicabut lagi tidak bisa diproses karena sudah dicabut. Nah, pertanyaannya ini dicabut saja belum? Seandainya dicabut pun proses hukum tetap akan berjalan. Kalau diperlukan yang melapor itu orang Bugis, masih banyak terutama rekan-rekan yang ada di sini yang bisa melaporkan, dan rekan-rekan daripada orang Bugis Makassar yang terutama yang ada di sini, sebagian kecilnya merasa keberatan juga dengan tantangan yang disampaikan oleh Sumargo yang bukan mengarah ke pribadi seseorang tapi mengarah ke ras dan etnis. Seperti itu. Artinya Jadi saya kan ada nanti banyak kelompok tuh Bang, KKSS ya, salah satu kelompok dari Sulawesi Selatan ya. Ada Abang dari Aliansi. Kalau Abang dari mana Bang? Saya perwakilan dari aliansi apa namanya? Kita ini dari Aliansi Bugis Makassar. Aliansi Bugis Makassar. Jadi saya tambahkan sedikit, pada saat kemarin kita buat laporan, kita sebelumnya sudah membuat surat kuasa yang dilakukan oleh Ahmad Rida. Ahmad Rida itu yang mewakilkan dari Aliansi Bugis Makassar, yang dimana kita dikuasakan oleh banyak orang, bukan hanya dengan satu orang. Apabila nanti Ahmad Rida mencabut laporannya, ya tidak apa-apa. Yang tadi disampaikan oleh rekan kami adalah ini delik murni. Artinya proses penyelidikan tetap dijalankan oleh kepolisian, biar nanti kepolisian yang menyatakan bahwa ini memenuhi unsur atau tidak. Bisa dilihat dari teman-teman di sini semuanya bahwa yang menandatangani kuasa ini bukan cuma Pak Ahmad Rida, melainkan masih banyak lagi warga Makassar dan Bugis di sini. Jadi kalau memang nanti Ahmad tidak mau cabut, silakan cabut. Tapi kita lihat yang di sini pada setuju juga kira-kira untuk dicabut laporan ini. Tidak. berarti siapa nanti pengganti Ahmad Rida sendiri? Siapa yang bersedia mengganti Ahmad Rida nanti di proses hukum laporan di Polda? Gimana Pak? Siapa Pak? Ada nanti. Siapa? Bapak bisa. Bapak. nanti. Pak siapa namanya Pak? Haji Mahmud. Haji Mahmud. Ya. Asli dari Makassar. Makassar. Bang, tapi kalau kata pencabutan laporan ini berarti memang tidak ada komunikasi sebelumnya dengan yang juga diwakilkan sebelumnya itu Pak?
kita hanya mendengar informasi bahwa katanya ingin mencabut laporan, tapi belum terkonfirmasi ke Kamneknya, karena informasi disposisi sudah ke Kamnek. Karena sesuai informasi dari pihak SPKT Polda Metro, seandainya ingin menarik kuasa atau narik laporan harus dengan berita acara. Ini belum kita dengar informasi, ada nggak berita acara pencabutannya. Seandainya pun dicabut, nggak berarti perkara itu berhenti. Gitu. Karena yang keberatan dengan ucapan dari Denny Sumargo, banyak sekali orang-orang mewakili Bugis dan Makassar. Seperti itu. Tapi tadi ada Bapak sendiri termasuk anggota dari KKSS nggak Pak? Betul. Saya asli orang Makassar, tapi pernyataannya itu Denny Sumargo saya enggak setuju Pak. Nah, mungkin... Oke Pak, tapi kan ketua dari KKSS sendiri Pak Mulisi sudah memberi himbauan bahwa tidak ada lagi tuh laporan mengatasnamakan keluarga Bugis, keluarga Makassar untuk Denny Sumargo. Artinya sudah close, tadi udah damai untuk laporan kepada Denny Sumargo. Bapak sendiri seperti apa? Nanti begini Pak, ya nanti ada statement dari KKSS, karena sementara itu kan masih proses laporan, ya kan, dari kita kemarin hari Sabtu ya Pak, Ya, hari Sabtu. Semua orang Makassar tidak setuju Pak statementnya Denny Sumargo. Denny Sumargo. Tapi kan tadi sudah ada pertemuan, artinya ada Karena yang pembicaraan. perlu diketahui di sini bahwa Bugis dan Makassar dari zaman dahulu, dari zaman leluhur itu tidak pernah ada perbedaan. Betul itu. Tidak pernah ada perbedaan. Itu semua menjadi satu. Dan kita tahu bahwa keanekaragaman budaya kita ini disatukan oleh siapa? Oleh tokoh proklamator kita, oleh Bapak Soekarno. Yang artinya tidak boleh ada satupun provokator untuk memecah belahkan keanekaragaman budaya kita. Jadi kami meminta untuk ditindak tegas terhadap provokator yang memang dulu penuh perjuangan, penuh tumpah darah untuk mempersatukan budaya, ras dan suku kita yang ada di Indonesia. Pak, izin bertanya saya terkait Bapak kan asli orang Makassar juga ya. Mungkin alasan apa yang mungkin Bapak saat ini tuh masih keberatan dengan statementnya Denny Sumargo sehingga masih melanjutkan laporan ini gitu? Apa alasannya gitu Pak? Gini, Pak. Kan kemarin itu Pak Denny ketemu Pak Abbas, dia bilang saya Makassar, kamu Bugis, cabut pedangmu. Itu saya nggak terima itu gitu Pak. Itu aja saya nggak terima karena dia bilang saya orang Makassar. Dia orang Bugis, cabut pedangmu. Itu berarti ada perbedaan gitu ya Pak ya. Padahal kita Bugis Makassar. Bugis Makassar ini tidak pernah pecah belah dari zaman dahulu, itu tidak pernah. Kira-kira mungkin saya tambahkan saya. Ya. Bugis Makassar itu tidak pernah terpecah. Kita selalu bersatu. Bukti daripada kepersatuan itu ada di perantauan itu ada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Nah, statement yang keluar jika itu membedakan bahwa saya Makassar, kamu Bugis, itu kan sebenarnya tidak layak. Gitu ya. Itu yang mungkin perlu diklarifikasi. Khususnya untuk suku-suku Bugis Makassar bahwa ini jangan sampai memecah belah. Ya, memecah belah antara Bugis dan Makassar, padahal selama ini kita selalu satu. Apapun kegiatan kita selalu satu. Karena kita darahnya darah Bugis Makassar. Kira-kira seperti itu. Pak, artinya Bapak udah siap berbeda pendapat dengan ketua KKSS sendiri. Ya, itu bebas pendapat kita masing-masing Pak. Iya. Pak Haji mau tambahin? Ya, Pak Haji lah. Atau begini. Ayo Pak Jarit, bawahnya nggak kelihatan kok ya. Jadi begini, mengenai masalah statement dari KKSS bahwa itu semua tidak bisa dikaitkan lagi dengan Bugis Makassar. Betul. Kami menghormati dan menghargai beliau. Tapi kami punya juga hak pribadi sebagai orang Makassar menentukan sikap kita sendiri. Tidak berarti beliau setuju, kami semua setuju. Tidak. Dan saya rasa semua suku ras apapun seperti itu. Bukan hanya satu orang yang menentukan. Tapi kita juga punya hak untuk sikap. Kalau kita keberatan, ya kita keberatan. Seperti itu. Ya, kami hargai beliau untuk menyatukan antara Bugis dan Makassar. Karena kami juga tidak mau terpecah. Siapa yang mau terpecah? Jangan sampai kejadian Denny Sumargo ini membuat menjadi alasan Denny lain lagi. Ada lagi nanti pemicu yang lain lagi. Mungkin Jawa dengan Sunda,
Bugis dan Makassar karena kejadian begini tidak bisa ditindak secara hukum, ya kan? Menjadi contoh buat yang lain. Bahwasannya dengan mengadu domba suku tidak ditangkap, tidak bisa begitu. Ya. Jadi kita minta kepolisian proses. Dan kita hargai keputusan dari kepolisian. Apapun keputusannya itulah yang menjadi keputusan. Sedikit mempertegas ya Bang ya. Tanya lagi kembali nih, menyangkut Densu ini kan terlepas dari masalah suku. Nah, apabila pihak Bang Densu dan pihak Farhad itu ada terjadi perdamaian, jadi kan selama ini muncul statement dari Densu bahwa itu urusan beliau dengan Farhad. Jadi pribadi. Bagaimana di ujung Ya. kalau ada cara dari pihak ketiga yang memediasi itu? Oke Pak, langsung saya jawab ya. Tadi udah malam juga. Berhubungan dengan permasalahan pribadi antara Denny Sumargo dan Farhad itu diselesaikan secara pribadi. Ya kan? Ini berhubungan dengan undang-undang anti diskriminasi ras dan etnis atau penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, artinya dari undang-undang tersebut saja sudah menjelaskan, sudah nggak zamannya bawa-bawa suku petantang petenteng sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi presiden buruk yang tidak terulang di kemudian hari. Orang merasa hebat dengan membawa suku sudah tidak zamannya lagi. Wong Pading Pader kita sudah mengharapkan jangan sampai terjadi perang suku, semua suku di Indonesia menyatu, tidak boleh terjadi pertumpahan darah, tidak boleh membawa-bawa suku yang berpotensi memecah belah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan kejadian seperti ini dapat dipetik hikmah dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oke. Berarti sedikit mempertegas ya Pak, ini proses hukum tetap berlanjut ya? Proses hukum tetap berlanjut. Wajib. Ya, nanti pihak kepolisian yang akan menilai delik hukumnya itu atau dua bukti permulaan yang cukupnya bisa terpenuhi apa enggak. Karena ini seperti yang saya sampaikan adalah delik material. Akibatnya dulu yang akan muncul. Kalau akibatnya muncul memecah belah antar bangsa, memecah belah budaya, ya secara otomatis unsur pidananya terpenuhi. Itu pendapat selaku praktisi hukum seperti itu. Pak, mungkin ada pesan nggak untuk Bang Denny Sumargo dari Bapak yang mungkin bisa dikatakan sebagai orang Makassar asli gitu, mungkin ada pesan nggak buat beliau gitu? Gini, tentunya kami dari masyarakat Bugis Makassar tidak mengharapkan lagi terjadinya nanti jika terjadi persoalan pribadi membawa nama suku. Nah, persoalan nanti misalnya ke depannya misalnya ada yang mengatur terkait misalnya KKSS, mungkin saya kira Ketua KKSS juga akan membuat suatu statement tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Jakarta, bahwa kebenarannya seperti apa. Ya, saya kira begitu. Tapi ada pesan buat KKSS sendiri yang tadi artinya sudah memutuskan berdamai dengan Denny Sumargo dan cabut lapor apa? Ada pesan apa? Jadi gini, kita kan KKSS itu kan induk organisasi Sulawesi Selatan. Sekali lagi saya katakan bahwa organisasi didirikan ini atas kesepakatan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan yang ada di perantauan. Tentunya bahwa jika ketua KKSS itu memutuskan sesuatu, tentunya dia sudah membuat suatu pertimbangan yang tidak merugikan masyarakat Bugis Makassar. Dan pesan saya bahwa mudah-mudahan ketua KKSS ini betul-betul jika melakukan suatu tindakan itu betul-betul bermakna buat masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih. Ya, intinya kesimpulan dari saya, setiap ada perdamaian yang kita apresiasi, tapi proses hukum akan tetap berjalan. Terus organisasi KKSS ini bukan berarti merepresentasikan semua suku Bugis Makassar, tapi kita tidak berharap akan melebar kemana-mana. Biarlah proses hukum berjalan, mudah-mudahan tidak terjadi perpecahan antar suku diakibatkan oleh bentuk perbuatan SARA seperti yang disampaikan oleh Denny Sumargo. Kemarin awalnya gimana Bang, pada saat Ahmad Ridho pengen melaporkan Densu terus tiba-tiba sekarang cabut laporan, gimana Bang prosesnya ke tim pengacara?
Ya, itu kan agak sifatnya personal ya. Seharusnya dia hanya mewakili pribadinya, bukan mewakili teman-teman yang sudah membuat atau membubuhkan tanda tangan untuk melaporkan Denny Sumargo seperti yang sudah ditampilkan tadi. Ya kan, itu hanya keterwakilan dia secara pribadi. Nah, memang ada yang melatar belakangi. Kita dapat WA yang melatar belakanginya bahwa seolah-olah karena tidak diberi suatu biaya yang cukup untuk akomodasi, Pak Reda ini berbalik ke sebelah atau menjadi berbalik pro ke Denny Sumargo. Padahal poin terpenting di sini jelas-jelas adalah sebagaimana dugaan yang kita laporkan, ya jelas-jelas perbuatan menyangkut diskriminasi ras dan etnis gitu loh. Artinya kalau cuma gara-gara satu orang yang menyatakan mencabut laporannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya nggak bisa dijadikan acuan gitu. Tapi kemarin menunjuk kuasa hukumnya Abang sebagai tim kuasa hukum dari Ahmad Ridho sendiri. Ya benar. Tapi hak beliau juga untuk mencabut. Tapi sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi. Karena sesuai yang kita telusuri ke Polda Metro Jaya, terutama di Subdit Kamneknya, ya harus membuat berita acara secara tertulis gitu. Berarti sekarang Abang mewakili bapak-bapak ini ya di belakang ini yang masih mau memperjuangkan gitu. Ya. Berarti ada kemungkinan akan kembali ke Polda dong Bang untuk melanjutkan laporan kemarin, ya. Karena kan orangnya berbeda nih yang kemarin melaporkan. Seperti apa Bang? Ya, kalau terkait laporan bisa kita tadi kan sebenarnya sudah disampaikan, bisa nanti diwakilkan oleh Pak Edi, oleh Pak yang lain kan untuk keterwakilan kalau hanya sekedar membuat laporan polisi, karena ini bukan merupakan delik aduan. Kapan itu Bang? Secepatnya ya, dan bisa jadi besok gitu. Okay. Besok pagi Bang. Besok pagi. Oke. Thank you Bang. Siap.